Hai, selamat datang di channel Baseman. Bagaimana kabar Anda? Kali ini alur cerita, Purple River, yang kami ambil dari novel. Atau dengan kata lain Purple River versi novel. Oke, kita langsung saja dengar alur ceritanya. Sebelum itu siapkan kopi dan cemilannya. Semoga video rekap alur cerita ini bisa menghibur dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like dan komen. Malam berikutnya, unit Sichuan Xiu kembali dengan kemenangan ke kota Sajia dan penduduknya memberi mereka sambutan yang hampir panik. Kota Sajia terletak dekat dengan garis depan Hengcuan. Kapanpun iblis-iblis itu menyerbu, mereka hampir selalu adalah orang-orang yang menerima serangan, terutama karena tentara timur jauh rumah Sichuan telah gagal sejauh ini, selalu kalah lebih banyak pertempuran daripada menang. Oleh karena itu warga sering harus lari untuk hidup mereka, itu bukan pemandangan yang indah. Jadi kali ini, setelah mendengar berita bahwa House Sichuan menempatkan seorang guru spanduk berusia 18 tahun yang bertanggung jawab atas pertahanan melawan invasi setan, semua orang sudah menyerah dan mulai mengupak barang-barang mereka, menyiapkan diri untuk evakuasi akhirnya. Mereka semua mengira satu-satunya alasan dia bisa mencapai pangkat Master Spanduk pada usianya adalah karena namanya, Sichuan. Tetapi entah bagaimana, tidak yakin pantat dewi mana yang dibawa oleh pemimpin muda banner ini berciuman, pasukan iblis runtuh dengan sendirinya. Begitu berita itu tiba, seluruh kota diterangi dengan sukacita dan perayaan. Kerumunan yang menyambut hampir membuat kewalahan pasukan Sichuan Xiu ketika mereka berbaris ke kota. Warga memberikan hadiah yang tidak berharga kepada para prajurit, setengah telur yang dipanggang, sapu tangan yang basah kuyup, barang-barang perak, dan bahkan bola-bola kapas yang berpotensi berbahaya meledak. Semua orang tenggelam dalam alkohol, lama melewati tanggal kadaluarsa. Ternyata, 37 pemilik kedai berhasil menghindari kebangkrutan karena hal itu, sementara 11 pemilik kedai lainnya telah menghancurkan seluruh kedai mereka dengan tentara mabuk dan akhirnya bangkrut. Para beku berdoa atas nama mereka, terima kasih, wali kita yang selalu menang. Semoga Dewa Perang selamanya ada di sisimu. Biasanya tidak ada yang percaya pada dewa mereka, tetapi kebetulan hari ini adalah hari di mana mereka diizinkan untuk menyebarkan doa mereka dengan damai tanpa dilemparkan ke. Banyak gadis cantik yang memegang bunga juga berhasil menari masuk ke lengan dan mulut prajurit yang bahkan mereka tidak tahu nama-nama. Menurut statistik, dalam 1 jam memasuki kota, lebih dari 7.000 tentara Sichuan Xiu unit telah kehilangan ciuman pertama mereka yang telah mereka rencanakan untuk menyelamatkan kekasih masa depan mereka, yang hilang adalah bencana. Secara alami, banyak kisah cinta yang menyentuh yang akan diingat untuk masa yang akan datang juga mulai bab pertamanya di sana dan kemudian. Seseorang kemudian menghitung, terlepas dari fakta bahwa unit Sichuan Xiu tinggal kurang dari seminggu di kota Sajia, 10 bulan kemudian, tingkat kelahiran kota meningkat sebesar 169%. Dan sebagian besar bayi yang baru lahir bahkan dinamai, Huai Jun, Mian Jun, dan Ai Jun, 1. Setelah malam tiba, Luo Jie, Bai Chuan dan Chang Chuan berpatroli di jalan-jalan, memeriksa para prajurit apakah mereka melanggar peraturan militer atau menyebabkan masalah. Chang Chuan, Bai Chuan, apakah ada yang salah denganmu hari ini? Sudah 12 jam, dan tidak sekalipun Anda mengutuk nama Tuan Xiu, apakah Anda baik-baik saja? Luo Jie pura-pura merasakan dahi Bai Chuan, ini benar-benar panas, kamu pasti sakit, aduh. Bai Chuan menarik tinjunya, bukan apa-apa. Saya baru saja berubah pikiran tentang dia. Itu saja, tiba-tiba suara Sichuan Xiu datang dari sebuah kedai kecil, berapa harga sebotol bir Greenland? Wanita pelayan itu menjawab, 3 koin perak, petugas. Sichuan Xiu, oh, bahkan lebih mahal daripada di ibu kota. Saya akan punya 2. Serving lady, maaf, petugas,
Apakah Anda bertugas di pasukan Sichuan Xiu? Sichuan Xiu, saya. Melayani wanita, oh, pemilik kami telah meninggalkan kata-kata. Malam ini, semuanya untuk tentara Sichuan Xiu ada di rumah. Sichuan Xiu, mengapa begitu? Melayani wanita, karena kamu semua adalah pahlawan. Sichuan Xiu, pahlawan ya, aku akan mengambil 4 botol. Melayani wanita. Luo Jie menoleh ke Bai Chuan, kamu mengatakan kamu berubah pikiran tentang dia. Bai Chuan, 2, menjawab dengan dingin, dan sekarang aku berubah pikiran lagi, ayo pergi, kita tidak mengenalnya. Promosi. Benteng Warren, juga dikenal sebagai benteng terhebat di sisi dunia ini, kecuali benteng iblis dewa yang agung di negeri iblis, yang dibangun di kalender kekaisaran, tahun 456. Ini adalah benteng yang tak tertembus, menjaga satu-satunya titik akses ke jantung rumah Sichuan dari kawasan timur jauh, Jalan Tol Changhe. Ada desas-desus beredar di sekitar menyatakan bahwa, di dalam Fort Warren, Anda aman bahkan dari murka para dewa. Bukti-bukti itu tampaknya mendukung klaim keterlaluan seperti itu. Iblis telah meluncurkan 4 invasi besar di masa lalu. Setiap kali House Sichuan mengandalkan dinding tebal Fort Warren untuk mengusir penjajah, setiap kali gerombolan iblis yang kuat dipaksa untuk kembali, dengan harga diri yang terluka. Mantan kepala keluarga, seorang jenderal terkenal pada saat itu, Sichuan Yuan Xing pernah berkata, tanpa Warren, kita akan dihancurkan 20 kali lipat. Fakta bahwa markas besar umum dan markas pangkalan tentara timur jauh berada di Fort Warren menunjukkan pentingnya. Sichuan Xiu dan banyak lainnya yang telah memberikan dinas militer besar selama kampanye Han Chuan menerima undangan untuk bergabung dengan Wakil Komandan Luo Bo di Departemen Staf Umum Angkatan Darat Timur Jauh di Fort Warren. Sayang. Sekretaris cantik dengan sopan memberitahu Sichuan Xiu, Tuan Xiu, saya minta maaf. Wakil Komandan Lin Bin tiba-tiba memutuskan untuk mengadakan konferensi militer. Komandan Luo dengan demikian masih tidak tersedia. Dia mengatakan untuk meminta Anda menunggu di ruang tamu jika Anda datang lebih awal. Saya sangat menyesal. Sichuan Xiu bersandar dengan tegas di samping wajahnya sambil memandang dengan curiga ke samping, lalu berbisik padanya, Nona, apakah Anda mengenali pria yang mengenakan seragam prajurit banner? Dia menunjuk ke seorang perwira muda yang keluar dari gedung pusat. Oh, itu adalah petugas komunikasi yang dikirim oleh Panji Master Jesse dari Angkatan Darat Selatan. Dia baru saja mengirim dokumen ke kantor Wakil Komandan Luo. Dia palsu. Sichuan Xiu berbicara dengan tegas, dia adalah seorang pembunuh yang dikirim oleh rumah Liu Feng. Warna langsung mengalir dari pipinya, tapi dia memiliki ide militer dan akses pas yang valid, bahkan dokumen. Apakah kamu meragukan kata-kataku? Yah, aku tidak menyalahkanmu. Saya melihat petugas komunikasi yang sebenarnya dalam perjalanan ke sini, dan dia memberitahu kami segalanya sebelum dia meninggal. Sichuan Xiu berbicara dengan keyakinan penuh, Komandan Luo adalah targetnya. Kemana si pembunuh telah pergi? Kami harus melakukan pencarian menyeluruh. Sekretaris muda itu sepenuhnya diindoktrinasi oleh tampilan kepercayaan Sichuan Xiu yang luar biasa. Dia baru saja masuk ke kantor Wakil Komandan Luo, tetapi dia hanya tinggal selama 5 menit dan aku bersamanya sepanjang waktu. Beri aku kuncinya. Tanpa menjelaskan, Sichuan Xiu mengambil kunci darinya, 5 menit. Dia adalah mata-mata profesional, 5 menit sudah cukup untuk menanam lebih dari 30 bom. Dengan itu, dia berjalan ke kantor, menutup pintu di belakangnya, sampai bahaya berlalu, tidak ada orang yang diizinkan masuk. Begitu staf Departemen Tentara Timur Jauh jatuh ke dalam kekacauan, polisi militer dengan cepat datang ke tempat kejadian, tetapi diperintahkan oleh Sichuan Xiu untuk tetap berada di luar kantor. Hanya suara meja gila terbalik dan gumaman Tuan Xiu bisa terdengar di luar. Di mana? Di mana itu? Keluar instan ini,
Saya tahu Anda telah menyembunyikan mereka. Saya tidak akan berhenti sampai saya menemukannya. Krisis berlangsung selama 5 menit penuh, sampai Tuan Siu muncul dari pintu yang basah oleh keringat. Saya tidak berhasil menemukan, dia pasti menanamnya di tempat lain. Karena semua petugas, polisi dan staf yang hadir mendapatkan rasa hormat yang baru ditemukan atas keberanian dan ketenangan Tuan Siu dalam menghadapi krisis. Tidak ada yang memperhatikan tonjolan aneh di kopernya, bahkan suara botol yang saling menabrak satu sama lain tanpa terasa. Wakil Komandan Luo baru tahu setelah konferensi. Meskipun dia bergegas kembali secepat mungkin, isi brankas pribadinya sudah lama hilang. Teriakannya bisa terdengar di mana-mana di gedung. Semua orang mengira mata-mata Liu Feng harus pergi dengan beberapa dokumen super rahasia. Wakil Komandan Luo Bo mengertakkan gigi. "Ah Siu, apa yang telah kamu lakukan?" Sichuan Siu menjawab dengan gentar, "Ah ya, ini adalah kesalahanku. Seharusnya aku tidak bertindak sembarangan tanpa memastikan kecurigaanku terlebih dahulu. Saya telah menyebabkan kekacauan di departemen, dan secara keliru menuduh sesama petugas yang tidak bersalah, yang menyebabkan penangkapannya. Terimalah permintaan maaf saya yang tulus." Lu Bo meraung, "Aku tidak peduli tentang banner warrior itu." Menurunkan suaranya, "Di mana botol-botolku? Anggur dan brandy royal berusia 300 tahun saya." Sichuan Siu tampak bingung, seolah-olah dia belum pernah mendengar kata botol sebelumnya. "Botol apa? Berhenti berpura-pura. Yang kamu curi dari..." Luo Bo tiba-tiba berhenti sendiri. "Apakah Anda yakin, Tuan? Peraturan Tentara Timur Jauh jelas menyatakan bahwa, selama jam kerja, alkohol dilarang keras. Mungkinkah ada alkohol di kantor Anda, Pak?" "Tentunya itu tidak benar. Semua orang di Tentara Timur Jauh mengenal Anda karena kedisiplinan dan kejujuran Anda. Tidak mungkin hal seperti itu bisa terjadi. Seseorang pasti menyebarkan desas-desus palsu dengan maksud untuk menodai reputasi Anda, tetapi jangan khawatir, saya memiliki keyakinan penuh pada Anda, Tuan." Luo Bo memohon dengan sungguh-sungguh, "Ayo, jangan seperti itu, kembalikan brandiku." Jawaban Sichuan Siu adalah senyum yang sederhana dan misterius, senyuman yang Luo Bo kenal dengan sangat baik. Ini bukan pertama kalinya ia menderita di tangannya. "Baik, kamu menangkapku. Tidak akan ada waktu berikutnya." Dekrit resmi telah tiba, pertunjukan spanduk Master Sichuan Siu yang luar biasa selama pertempuran Hengcuan telah membawa kehormatan bagi keluarga. Setelah berkonsultasi dengan Dewan Tetua, Komando Tinggi telah memutuskan untuk memuji banner Master Sichuan Siu untuk usahanya dan mempromosikannya ke pangkat. Luo Bo dengan sengaja mengeluarkan suaranya, "Wakil Komandan." Dikeluarkan oleh Panglima Tertinggi Yang Minghua. Disetujui oleh Kepala Staf Luo Minghai, Komandan Angkatan Darat Timur Jauh Ge Yingsing, Komandan Angkatan Darat Perbatasan Minghui, Komandan Angkatan Darat Pusat Lei Sun, Komandan Tentara Spanduk Hitam Fang Jin, dan Komandan Pasukan Angkatan Darat Kekaisaran Tugu. Kalender Kekaisaran, tahun 778 tanggal 28 Juli. Sichuan Siu tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar, "Wakil Komandan." Dipromosikan dari Ketua Spanduk langsung ke Wakil Komandan, melewatkan pangkat Ketua Spanduk Merah sepenuhnya. Bukan itu yang dia harapkan. Masa lalu. Departemen Staf Fort Warren dari Far Eastern Army. "Ah Siu, apakah Anda menyadari mengapa Yang Minghua mempromosikan Anda langsung ke Wakil Komandan?" Luo Bo meliriknya dengan ekspresi murung, tidak memiliki kegembiraan yang biasa ia miliki ketika mempromosikan salah satu anak buahnya sendiri. "Ya, Sir, saya tahu." "Oh." Sichuan Siu berbicara dengan keseriusan yang sama, "Pada dasarnya berarti, bahwa saya dapat mulai mempekerjakan boneka cantik seperti sekretaris juga, untuk ilmu pengetahuan tentu saja dan menyembunyikan alkohol di kantor tanpa takut akan inspeksi dari Kementerian Pengawasan."
Dickhead, mengapa kamu tidak menggunakan kepala kamu sekali ini dan perhatikan dengan baik dekritnya. Perintah itu diperintahkan oleh Panglima tertinggi Yang Minghua. Sehingga kemudian, kamu harusnya tahu lebih baik dariku seperti apa dia sebenarnya, kan? Sichuan Xiu dengan mudah melantunkan, komandan tertinggi kami yang terhormat Yang Minghua. Di tempat kerja ia bijak, tegas dalam pertempuran, cemerlang dan menunjukkan pandangan jauh ke depan. Di rumah ia secara moral sempurna, memiliki karakter yang hebat, baik kepada orang-orangnya, ketat pada dirinya sendiri, toleran terhadap orang lain, dicintai oleh semua orang, setia pada kesalahan kepada kepala keluarga dan yang paling penting, ia benar-benar tanpa pamrih seperti dia selalu menempatkan kepentingan keluarga di atas keuntungan pribadinya. Tidak peduli apakah itu kebaikan, kebijaksanaan, atau keberaniannya, ia dapat dilihat sebagai panutan bagi setiap prajurit di Angkatan Darat yang melayani rumah Sichuan. Dia sangat menghormati saya. Kita diberkati oleh dewa untuk memiliki seseorang seperti dia di antara kita. Semoga dia hidup selamanya. Kontribusinya pada penyebabnya adalah... Luo Bo memotongnya, cukup, aku tidak punya mata dan telinga. Di sekitar sini, Anda mungkin berbicara pikiran Anda. Sichuan Xiu mengungkapkan senyum tanda tangan tidak bersalah lagi. Apa maksudmu, Tuan? Itu adalah kata-kata dari lubuk hatiku. Tolong percayalah padaku, Tuan, cinta dan kekagumanku pada Panglima tertinggi datang dari lubuk hatiku. Luo Bo menatapnya, matanya tak tergoyahkan, mencoba mendeteksi sedikit tanda kepura-puraan dalam senyumnya. Senyum Sichuan Xiu kemudian menjadi ungkapan umum yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang seperti agen penjualan atau perusahaan asuransi yang membuat janji-janji palsu. Dan seperti biasa, Luo Bo dibiarkan dengan tangan kosong. Aku harap kamu tidak melupakan apa yang terjadi 7 tahun lalu. Oke bosku, cukup sampai sini dulu, karena Mimin sudah capek. Tunggu part kelanjutannya. Akan Mimin usahakan upload dengan teratur. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi.